Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini di Bina Iman kali ini aku mau share soal bagaimana kita rindu kepada Allah. Bagaimana kita dalam kesibukan kita sehari-hari, kita tidak lupa akan adanya Allah dalam kesibukan kita. Kita akan belajar di sebuah kitab, yaitu kitab Mazmur di pasal yang ke-42. Di sini dikatakan judulnya adalah kerinduan kepada Allah. Dan di sini menceritakan bahwa bagaimana seseorang yang sedang berjuang, seseorang yang sedang bergelut dengan penderitaannya, dan dia juga rindu kepada Allah. Dia tetap menomorsatukan Allah di atas kesibukannya itu. Nah, kita baca dulu di Mazmur 42 ayat yang keempat sampai yang kelima. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Nah, di sini dikatakan kalau air mata sudah menjadi makananku siang dan malam. Sama halnya seperti kita, ketika kita bekerja, ketika kita sekolah, kita melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan setiap hari, kita seringkali merasa itu sebagai sebuah beban yang harus kita tanggung. Sehingga tidak jarang kita mengeluarkan air mata setiap hari, kita berusaha keras setiap hari. Baik di pekerjaan, studi, di keluarga kita pun, di komunitas kita juga, kita sering merasakan hal itu. Dan itu membuat kita tidak tenang. Jiwa kita tidak tenang, jiwa kita gundah gulana seperti yang dikatakan tadi. Dan bagaimana caranya kita mendapat ketenangan itu lagi. Kita sampai lupa bahwa di antara kesibukan yang kita lakukan, di situ masih ada Tuhan. Kita sampai lupa untuk mengucap syukur, lupa untuk memuji Tuhan, lupa untuk berdoa dan sebagainya. Nah, ini ada juga di ayat yang ke-10 dan ke-11. Kita baca sama-sama. Aku berkata kepada Allah, "Gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu?" Di ayat 10-11 ini sedikit berbeda dari 4 dan 5 tadi, bahwa di sini dikatakan ketika kita tertekan, waktu kita menjalani kesibukan kita dan kita merasa tertekan, kita sedang stres, kita sedang mengeluarkan air mata yang banyak dan sebagainya, kita sering melupakan Tuhan. Kita sering bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan memberikan masalah ini ke dalam hidupku? Kenapa kok Tuhan tidak menyertai aku? Di mana sih Tuhan? Di mana sih keberadaannya Tuhan? Aku ini sudah diberkati, aku anak Allah, tapi kenapa kok Tuhan masih mengecewakan aku? Dan juga mengira bahwa Tuhan itu sudah melupakan kita karena kesibukan yang kita alami, karena penderitaan yang kita alami. Kayak berkesan bahwa Tuhan itu jahat sama hidupnya kita gitu ya. Dan ditambah dengan pengaruh dunia, pengaruh orang-orang lain yang berkata bahwa di mana Allahmu? Di mana keselamatan yang kamu dapatkan? Kenapa kok kamu punya masalah yang berat? Kenapa kok masalahmu tidak selesai-selesai? Kenapa masalah kita tidak kelar-kelar gitu ya? Sehingga bertanya, di manakah Tuhanmu? Dan pada akhirnya kita bisa jadi menyalahkan Tuhan. Nah, ini dijawab di ayat berikutnya. Tadi kita baca pertama di ayat 4 dan ke-5. Di ayat 6 dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, kalau yang di ayat 10 dan 11 berikutnya dikatakan ayat 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dua ayat ini berkata hal yang sama. Ketika kita lelah, ketika kita menderita, kita dianjurkan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Seburuk apapun kondisi kita, sesibuk apapun kondisi kita, separah apapun kondisi kita. Karena harapan kita ke Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dan suatu saat, ketika kita mau tetap berharap sama Tuhan, kita akan melihat bahwa harapan yang kita taruh, harapan yang kita letakkan di dalam tangan Tuhan, itu akan menghasilkan buah yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, sekian Bina Iman hari ini, semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati.